Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rindi Astuti, NIM 1910416873, kelas A1 pagi, mata kuliah Analisis Lingkungan Bisnis, dosen Pak Adi Mursalin, SEMM. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab 7 yaitu strategi non-pasar untuk arena pemerintah. Pada umumnya, keberadaan pemerintah memiliki pengaruh perekonomian pada tingkat yang berbeda-beda. Ada pemerintah yang mengatur perekonomian secara ketat atau intensif, dan ada pula yang membatasi sebagai pendukung saja dalam suatu perekonomian. Beberapa peran pemerintah dalam perekonomian adalah membantu perkembangan bisnis secara umum, mendorong persaingan usaha yang sehat, membantu kelompok ekonomi yang lemah, dan sebagai penyeimbang. Tanggapan tindakan non-pasar. Dalam jangka panjang, perusahaan memiliki pengaruh terhadap isu-isu non-pasar, sejauh kepentingan perusahaan tersebut sejalan dengan kepentingan masyarakat. Namun, dalam jangka pendek, perusahaan dan kepentingan lainnya, seperti serikat, pekerja, dan aktivis, dapat memiliki pengaruh yang lebih besar. Masalah penting yang perlu diperhatikan adalah kesesuaian kepentingan dalam usaha memengaruhi keputusan publik. Dalam menangani masalah ini, analogi pasar berguna dalam persaingan pasar. Perusahaan yang menghadapi sedikit persaingan memiliki kekuatan pasar yang dapat membatasi output dan menaikkan harganya. Kritis atas tindakan bisnis non-pasar, sasaran bisnis dan kepentingan publik. Salah satu kritik terhadap tindakan non-pasar oleh bisnis adalah tindakan non-pasar yang dilakukan oleh perusahaan tersebut dapat bertentangan dengan kepentingan publik. Apa yang menjadi kepentingan umum seringkali menjadi subjek ketidaksepakatan yang mendasar. Selanjutnya, perumusan strategi non-pasar, manajer, dan strategi non-pasar. Karena pentingnya masalah non-pasar bagi kinerja perusahaan, tanggung jawab untuk merumuskan strategi non-pasar pada akhirnya terletak pada manajemen. Analisis non-pasar membentuk dasar untuk strategi yang efektif. Berdasarkan bagian 1 dan bab 6, analisis non-pasar mencangkup komponen-komponen sebagai berikut. Yaitu ada menilai karakteristik masalah dan di mana posisinya dalam siklus hidupnya. Mengidentifikasi kepentingan yang terpengaruh oleh masalah tersebut. Menilai motivasi dan insentif. Menganalisis kemungkinan permintaan dan penawaran tindakan non-pasar. Menilai sifat politik dari masalah tersebut. Mengidentifikasi arena kelembagaan di mana masalah akan ditangani. Menilai karakteristik kelembagaan dan mengidentifikasi pemangku kepentingan kelembagaan dan konstitusional lainnya serta kepentingan kebijakan. Selanjutnya, tujuan. Spesifikasi tujuan adalah komponen penting dari strategi non-pasar. Tidak hanya karena tujuan memfokuskan perhatian, tetapi juga karena mereka mempengaruhi kepentingan mana yang akan selaras dengan dan melawan perusahaan. Pilihan strategi non-pasar. Strategi adalah hubungan antara tujuan dan tindakan spesifik yang diambil untuk mencapainya. Karena ada persaingan antar kepentingan seperti dalam kasus politik, kelompok kepentingan, efektivitas suatu strategi tergantung pada strategi pihak lain yang aktif dalam masalah tersebut. Strategi non-pasar umum. 3 strategi non-pasar generik adalah representasi, pembangunan mayoritas, dan penyediaan informasi. Strategi-strategi ini tidak eksklusif satu sama lain tetapi dapat digunakan bersama jika ada sinergi. Strategi representasi didasarkan pada konsekuensi alternatif bagi konstituen pemegang jabatan pemerintah. Selanjutnya, strategi representasi. Strategi representasi didasarkan pada hubungan antara pemegang jabatan terpilih dan konstituen mereka. Karena anggota Kongres tertarik pada pemilihan ulang, mereka tertarik untuk melayani konstituennya. Pemangku kepentingan perusahaan adalah konstituen, sehingga perusahaan memiliki kesempatan untuk membangun dukungan untuk tujuannya dengan mewakili kepentingan pemangku kepentingan. Strategi non-pasar utama yang digunakan oleh perusahaan adalah representasi.
pembangunan mayoritas, dan penyediaan informasi. Strategi representasi didasarkan pada hubungan antara rantai sewa perusahaan dan konstituen pemegang kantor. Strategi pembangunan mayoritas melibatkan pembangunan mayoritas untuk mendukung atau menentang alternatif legislatif. Di badan legislatif strategi, pembangunan mayoritas seringkali didukung oleh strategi representasi dan informasional. Sifat politik yang mempengaruhi pilihan strategi dalam politik klien, perusahaan tidak menghadapi pertentangan langsung, dan perusahaan biasanya lebih memilih strategi profil rendah yang diterapkan melalui lobby. Dalam politik kelompok kepentingan, perusahaan mungkin dipaksa untuk mengadopsi strategi profil yang lebih tinggi untuk melawan oposisi. Dalam politik klien, strategi pembangunan mayoritas relatif mudah untuk dirumuskan. Tetapi dalam politik kelompok kepentingan, sebuah perusahaan mungkin tidak hanya perlu membangun mayoritas, tetapi juga untuk melindungi mayoritas itu dari strategi pembangunan mayoritas mereka yang ada di sisi lain masalah. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita. Sekian dan terima kasih.